Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun tabik ngalimpuro. Halo sahabat sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Kali ini Desi akan menemani sahabat sehat di acara bincang-bincang tentang TB paru. Dan telah hadir narasumber kita dari bidang P2, Bapak Eko Witono Eskep MK selaku Ketua Tim Penyakit Tidak Menular. Dan langsung saja kita sapa yuk. Halo, apa kabar Pak Eko? Halo, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Desi bisa berbincang langsung dengan narasumber yang luar biasa yang pasti sudah ahli di bidangnya ya. Akan berbincang tentang TB paru. Langsung saja nih pertanyaannya tentang apa sih yang dimaksud dengan TB paru? Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya mungkin kita seharusnya bersyukur karena ketika kita punya paru-paru yang sehat itu bisa menikmati bagaimana rasanya untuk menghirup paru-paru dengan sangat sejuk, tanpa sesek dan tanpa batuk-batuk. Jadi teman-teman semuanya, TBC ini sebenarnya penyakit yang lama sekali ya, penyakit purba sebenarnya. Tapi hingga sekarang pun Indonesia juga belum terlepas dari penyakit ini. Bahkan Indonesia menjadi nomor 2. TB paru, penyakit yang diinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis, kuman yang luar biasa, kuman yang mungkin sangat susah untuk dimatikan. Maka obat TB paru itu butuh obat yang lama dan obat-obat yang banyak. Nah, cara penularan TB parunya itu seperti apa, Pak? Iya, TBC ini ditularkan melalui droplet atau percikan, atau bahkan sekarang ada yang menyebut namanya yang lebih halus lagi, sehingga ketika seseorang yang mungkin batuk atau menyanyi atau mungkin berbicara di ruangan ini bisa 3 jam kuman itu bisa berterbangan, apalagi ketika ada AC seperti ini sebenarnya cukup jadi mudah terinfeksi mudah gitu ya. Terinfeksi. Ketika mungkin orang yang batuk udah keluar, itu bisa jadi ketika kita masuk kita menghirup penyakit TB parunya. Oh, gejala TB-nya Pak? Mungkin ada 5 sebenarnya yang paling mudah. Itu 5 ditanyakan dan 1 diraba. Apa yang itu? ditanyakan misalnya apakah ada demam, ada penurunan berat badan, ada sesek, ada batuk. Yang diraba apakah ada benjolan di sekitar leher atau enggak. Oke, cara penularannya Pak, selain dari droplet dan lain-lain tadi? Hanya melalui itu. Jadi teman-teman jangan khawatir, TB paru itu tidak menular melalui mungkin pakaian, selimut, atau mungkin bahkan dari tempat makanan pun tidak menular. Jadi cukup melalui dari percikan dahat ataupun ketika batuk atau saat nyanyi dan mungkin berbicara. Oh gitu. Dan siapa yang paling berisiko terkena TB Pak? Oke, orang-orang yang paling berisiko ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan penderitanya. Oh gitu. Misalnya dengan mungkin keluarganya atau teman bekerja, atau orang-orang yang mempunyai penyakit penurunan imunitas, misalnya penyakit kencing manis, terinfeksi HIV, atau mungkin perokok, dan satu lagi mungkin juga peminum alkohol. Pemeriksaan TB paru Pak? Bagaimana caranya? Pemeriksaannya dengan cara pemeriksaan dahak ya. Itu yang paling utama. Jadi bisa menggunakan mikroskop atau dengan BTA, atau menggunakan sekarang yang lagi terbaru menggunakan mesin Catrit atau TCM, dan bisa juga diperiksa menggunakan radiologi dan pemeriksaan klinis, Mbak Desi. Iya. Dahak yang paling bagus diambilnya Pak? Dahak yang paling bagus memang ketika pasien itu datang ke puskesmas pertama kali, yang paling bagus sebenarnya ketika pagi hari. Biasanya itu dahak yang paling berkualitas, mungkin dari jumlahnya dan berkumpulnya, baik dari dahak dan mungkin juga ada kuman-kuman yang bisa terbawa di dahak tersebut. Dari penularannya sudah, dari cara pengambilannya sudah, sekarang cara pencegahan penularannya TB itu seperti apa Pak? Iya, sebenarnya ada beberapa pencegahan. Yang pertama, pencegahan adalah bagaimana yang penderitanya ini ketika berinteraksi dengan keluarganya, mungkin menggunakan APD seperti masker atau membuang dahaknya tidak sembarangan. Kemudian ada juga imunisasi BCG, itu bisa untuk mencegah TBC. Dan satu lagi sebenarnya sekarang ada pengobatan terapi pencegahan TBC atau TBT. Jadi setiap orang yang berkontak dengan orang-orang yang menderita TB ini bisa jadi sudah terinfeksi Mbak Desi, tapi tidak menjadi TBC, tapi kumannya masih laten sehingga disebut dengan TBC laten, dan itu yang diberikan dengan obat TBT atau terapi pencegahan TBC.
Kalau dari penjelasan dari Bapak Katim banyak sekali dan mudah sekali tertularnya ya Pak ya. Iya. Jadi untuk sahabat sehat jangan khawatir, kita akan dilanjutkan dengan bagaimana sih cara pengobatan TB-nya? Ya, terima kasih. TBC ini sekarang sebenarnya terbagi dua dari dulu ya. Ada TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. TBC yang sensitif obat ini pengobatannya 6 sampai 8 bulan atau 9 bulan. Tapi untuk TBC yang resisten ini lebih panjang. Tapi sekarang TB resisten juga ada yang 6 bulan. Jadi cukup sekarang pengobatan TB sudah mulai diharapkan lebih pendek karena biasanya penderita TB ini akan menjadi hambatan ketika pengobatan yang panjang. Sekarang pemerintah sedang melakukan riset sesuai dengan guidance dari WHO. Kedepannya obat TBC ini semakin pendek. Mudah-mudahan semakin pendek. Bisa jadi bisa 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan kedepannya mudah-mudahan itu bisa terjadi. Amin. Ya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, pengobatan panjang itu biasanya berapa bulan? Terus pengobatan pendek itu biasanya berapa bulan? Selain 2 bulan? Ada lagi yang lebih pendek lagi? Sekarang ini masih 6 bulan sampai 8 bulan ya, Ya, untuk yang betul. TB biasa yang sensitif obat. Tapi untuk TBC yang resisten itu memang ada yang 9 sampai 11 bulan, ada yang sampai 18-21 bulan, ada sekarang udah 6 bulan juga ada dengan pengobatan yang sekarang ini. Oke, sahabat sehat jangan khawatir jika Anda terkena TB, jangan khawatir kalau tidak bisa sehat. Ternyata pengobatannya luar biasa dan ada jangka pendek dan jangka panjang gitu ya. Dan apa sih Pak yang terjadi kalau seseorang kontak erat dengan pasien TB paru? Iya, sebenarnya ada 3 nanti ketika kita kontak erat dengan TB paru itu. Satu, mungkin kita bisa tubuh kita tuh bisa membunuh kuman itu. Tapi yang kedua bisa namanya TB laten. Kita bisa mengeliminir kumannya dalam bentuk granuloma, tapi kuman itu belum mati. Suatu saat misalnya Pingsan kita gitu ya? hanya tidur, dormen atau tidur. Oke, nah, siap. pada saat misalnya kekebalan tubuhnya menurun, entah itu karena usia atau merokok atau mungkin karena penyakit yang lainnya seperti kencing manis, itu kuman itu akan bangkit kembali. Oh, jadi ada akan komplikasi aktif, gitu ada ya? reaktif namanya. Terus yang ketiga itu ketika memang kekebalan tubuhnya menurun, nggak bagus, maka orang tersebut yang kontak erat itu menjadi penderita TB. Jadi setiap yang kontak erat belum tentu. Cuma ada catatan setiap satu penderita TB dalam setahun yaitu Mbak Desi itu bisa menemukan 12 sampai 15 orang setahunnya. Ya. Luar Jadi biasa ya. untuk teman-teman yang punya gejala, ini ada pantunnya. Cakep. Belum ya? Oke, pantunnya Kalau mau bertamu, ketuklah pintu. Tok tok tok. Jangan lupa bawa tempe dan tahu. Cakep. Kalau batuk-batuk lebih dari 2 minggu, Iya. jangan-jangan sudah terinfeksi TB paru. Paru, luar biasa. Pantunnya cakep Ada sekali. satu lagi nih ya, Satu Mbak lagi Desi ya. pantunnya. Iya. Oke, Iya. silahkan Bapak. Bawa perahu arungi selat. Cakep. Salah kemudi sampan berbelok. Cakep. Supaya paru-paru dan jantung sehat, Cakep. alangkah elok hindari kebiasaan merokok. Luar biasa. Oke, Pak Katim ternyata jago pantun ya, Pak ya. Iya, ini ternyata Pak Katim, Mbak Mas ini nanti dicopot ya. Nah, oke, ternyata Pak Katim jago pantun, luar biasa. Bukan hanya jago pantun saja, tapi materi tentang TB parunya luar biasa. Dan siapa saja Pak yang perlu diberi obat pencegahan TBC? TPT atau terapi pengobatan TB itu diberikan untuk yang kontak erat, misalnya anak yang di bawah 5 tahun atau juga yang di atas dewasa atau sampai remaja, tapi butuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Ya. Oke, dan mengapa TPT itu penting? Ini pertanyaan pamungkas ini Pak. TPT penting karena kita ingin menjadi Indonesia eliminasi TB, salah satunya untuk menjadikan Indonesia eliminasi TB. Selain ada imunisasi, ada pengobatan dan juga harus ada TPT. Ini menjadikan orang-orang yang TB laten itu tidak menjadi TBC yang aktif gitu. Baik, demikianlah bincang-bincang tentang TB paru yang baru saja kita saksikan bersama dengan Bapak Ketua Tim Penyakit Tidak Menular, Bapak Eko Witono SKEP MK. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ada pantun satu lagi pemangku saya. Oke, burung siap. Iren, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Dan Desi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.